Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Diana Novirini selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi terkait mata kuliah Digital Marketing dan bagaimana berbagai faktor termasuk economic force mempengaruhi pemasaran digital. Jadi faktor ekonomi kayak daya beli konsumen, dan juga inflasi, tren pasar global dan eh, lain-lain dalam aspek ekonomi berperan besar dalam menentukan keberhasilan sebuah kampanye digital. Nah, di sini kami akan mengulas lebih dalam bagaimana aspek ekonomi ini berdampak pada bisnis dan bagaimana perusahaan bisa beradaptasi. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada kelompok dari anggota kelompok 5, ada saya sendiri yaitu Yogi Trilmawan, ada Muhammad Dery Jangga, ada Muhammad Destra. Boleh dilanjut? Ada Zaid Abdul Rahman, ada Zidan Alistio, dan ada Hidayatul Tauhid. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada pengertian ekonomik strategi. Ekonomik strategi itu adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Ini mencakup berbagai tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, perusahaan, atau individu untuk mengelola sumber daya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga mencapai stabilitas ekonomi. Terus kaitannya dengan digital marketing itu, strategi ekonominya dalam konteks digital marketing merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan pemasaran produk atau jasa melalui media digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pemasaran. Boleh next? Terus tujuannya dari strategi ekonomi ini ada lima. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemasaran digital, perusahaan dapat menggunakan berbagai alat otomatis. Misalnya seperti menggunakan email, mengirim email secara otomatis kepada pelanggan berdasarkan perilaku mereka. Terus yang kedua itu ada memperluas pasar. Memperluas pasar merupakan tujuan utama dari pemasaran digital. Dengan memanfaatkan media sosial, iklan, perusahaan juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Di sini yang dimaksud adalah pelanggan yang baik. Eh, Kunci keberhasilan dalam pemasaran digital dengan menggunakan analisis data perusahaan, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang lebih baik. Terus yang keempat itu ada mengukur kinerja. Mengukur kinerja kampanye pemasaran merupakan langkah penting untuk memastikan strategi yang digunakan itu efektif. Alat analitik seperti Google Analytics memungkinkan perusahaan untuk melacak kinerja kampanye secara real time. Terus yang terakhir di sini ada meningkatkan keuntungan. Tujuan akhir dari pemasaran digital merupakan adalah meningkatkan tujuan dan keuntungan perusahaan dengan berfokus pada strategi referensi pelanggan. Perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pembeli membeli produk kita secara berulang. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin masuk. Selanjutnya yaitu pentingnya ekonomi forces dalam strategi pemasaran. Ekonomi forces atau faktor ekonomi memiliki pengaruh besar dalam menentukan strategi pemasaran digital suatu perusahaan. Perubahan dalam faktor ekonomi dapat menciptakan peluang maupun tantangan bagi bisnis, sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi pemasaran agar tetap kompetitif. Berikut ini merupakan poin-poin tentang pentingnya ekonomi force dalam strategi pemasaran. Yang pertama yaitu market growth dan employment atau pertumbuhan pasar dan ketenagakerjaan. Lingkungan ekonomi ini menentukan tingkat permintaan dan penawaran suatu produk atau layanan. Yang kedua itu ada economic growth. Jadi link yang pertama tuh ada market growth dan employment, yang itu pertumbuhan pasar dan ketenagakerjaan, yaitu lingkungan ekonomi menentukan tingkat permintaan dan penawaran suatu produk atau layanan. Yang kedua ada economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Lingkungan ekonomi menentukan tingkat permintaan dan penawaran suatu produk atau layanan. Yang ketiga yaitu ada interest dan exchange rate atau suku bunga dan nilai tukar. Jadi suku bunga ini eh,
dapat mempengaruhi investasi dan konsumsi dari para konsumennya. Yang terakhir itu ada globalization atau globalisasi. Globalisasi ini memungkinkan perusahaan memperluas pasar mereka di tingkat internasional melalui pemasaran digital. Boleh next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan mengenai komponen utama kekuatan ekonomi atau economic forces. Nah, economic forces ini adalah faktor ekonomi yang memenuhi atau mempengaruhi suatu pasar, seperti terus juga seperti perilaku konsumen dan serta strategi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mencakup aspek makroekonomi dan mikroekonomi yang mempengaruhi permintaan, penawaran dan serta keputusan pembelian pelanggan. Nah, di sini ada 10 komponen. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, terus ada inflasi dan deflasi, yang ketiga ada suku bunga, yang keempat ada daya beli konsumen, yang kelima ada fluktuasi nilai tukar dan mata uang, terus yang keenam ada pengangguran dan ketenagakerjaan, dan yang ketujuh kebijakan fiskal dan moneter, selanjutnya ada struktur pasar dan persaingan, terus ada peraturan dan regulasi ekonomi, dan yang terakhir ada perubahan demografi dan urbanisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen-komponen utama kekuatan ekonomi. Nah, di sini yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam economic forces untuk menganalisis bagaimana strategi pemasaran itu pada suatu perusahaan. Nah, secara umum, pertumbuhan ekonomi ini merujuk pada peningkatan aktivitas ekonomi dalam suatu negara yang bisa digambarkan melalui indikator seperti produk domestik bruto atau PDP, terus juga ada pendapatan per kapita dan tingkatnya pengangguran serta inflasi. Nah, jika suatu negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi, maka yang pertama pastinya ada daya beli konsumen. Nah, pada saat ekonomi berkembang, daya beli konsumen cenderung meningkat. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih tinggi, terus juga meningkatkan margin keuntungan maupun memperkenalkan produk premium. Nah, selanjutnya ini ada permintaan pasar. Terus pertumbuhan ekonomi seringkali diikuti oleh peningkatan permintaan pasar untuk berbagai barang maupun jasa. Konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran suatu perusahaan dalam mempromosikan suatu produk mereka. Terus yang ketiga ini ada persaingan pasar. Pastinya pertumbuhan ekonomi juga dapat memicu lebih banyak perusahaan untuk memasuki pasar karena potensi keuntungan yang lebih besar untuk bagi perusahaan. Hal ini meningkatkan tingkat saing di suatu pasar tertentu. Terus yang terakhir ini pastinya ada investasi dan pengembangan. Dalam kondisi ekonomi yang berkembang, perusahaan cenderung lebih berani untuk berinvestasi dalam inovasi, riset, dan pengembangan, serta ekspansi pasar. Selanjutnya, yang kedua di sini ada inflasi dan deflasi. Nah, inflasi maupun deflasi memengaruhi daya beli konsumen dan keputusan pembelian. Hal tersebut berdampak pada strategi pemasaran perusahaan. Dalam periode tertentu, inflasi perusahaan perlu berhati-hati dalam menetapkan suatu harga. Selain itu juga menawar nilai yang lebih dan menyesuaikan produk atau pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Sebaliknya juga terhadap deflasi, ini lebih ke harga itu lebih diturunkan. Perusahaan harus mempertahankan nilai suatu produk yang mereka jual dan menghindari peperangan antar harga di suatu perusahaan, serta berfokus pada menciptakan suatu permintaan yang memang lebih enggan atau lebih mementingkan si konsumen ini untuk mengeluarkan uangnya. Terus yang ketiga ini ada suku bunga. Nah, suku bunga adalah faktor yang sangat mempengaruhi suatu keputusan dalam konsumen, investasi maupun pengeluaran di suatu pasar. Nah, suku bunga ini jika memiliki kecenderungan yang tinggi dapat menurunkan daya beli konsumen dan mengurangi permintaan. Sementara itu, jika suku bunga ini rendah, dapat merangsang pembelian barang dan jasa serta meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan dan pemasaran. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mengawasi atau memonitor suatu suku bunga dan menyesuaikan strategi pemasaran agar mereka tetap berada di kondisi ekonomi yang tetap kompetitif dan relevan di pasar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sorry, maaf.
Mungkin bisa saya lanjut lagi. Nah, di sini ada pendapatan dan daya beli konsumen. Nah, pendapatan dan daya beli konsumen ini merupakan dua hal yang penting dalam menentukan seorang konsumen ini mampu untuk membeli suatu produk. Nah, pendapatan ini menunjukkan seberapa banyak uang yang dapat dihasilkan oleh suatu individu maupun suatu dalam lingkungan keluarga. Sementara itu, untuk daya beli ini memperhitungkan sejauh mana mereka mampu untuk membeli suatu produk setelah memperhitungkan faktor-faktor ekonomi lainnya seperti kayak inflasi maupun suatu suku bunga. Dalam merancang strategi pemasaran, perusahaan ini harus bisa memahami baik betul tingkat pendapatan maupun daya beli konsumen untuk menyesuaikan produk, harga maupun pesanan yang si konsumen ini beli. Selain itu juga di sini ada pengangguran dan ketenagakerjaan. Nah, pengangguran dan ketenagakerjaan memiliki dampak yang langsung pada strategi pemasaran perusahaan, terutama dalam hal daya beli perusahaan pada pola konsumen mereka. Tingkat pengangguran ini yang tinggi cenderung mengurangi daya beli dan mengubah pola konsumsi suatu individu. Nah, sebaliknya jika ketenagakerjaan ini yang tinggi biasanya meningkatkan daya beli konsumen, memberikan peluang bagi perusahaan untuk menawarkan produk premium dan inovatif. Lanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Jadi, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengelola anggaran negara melalui pajak, subsidi, dan pengeluaran negara. Sementara itu, kalau kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi. Nah, dampaknya buat pada pemasaran itu apa sih? Jadi kan kalau pajak yang tinggi itu kan bisa meningkatkan harga produk yang berpotensi untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan permintaan. Sebaliknya, kalau pajaknya lebih rendah atau insentif fiskalnya lebih rendah itu dapat mendorong konsumsi dan meningkatkan peluang pasar bagi bisnis. Selain itu, suku bunga tinggi juga mengurangi minat masyarakat untuk minjam uang yang dapat menghambat investasi dan konsumsi. Sementara suku bunga rendah itu dapat meningkatkan daya beli dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Selanjutnya itu ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi, nilai tukar mata uang ini menunjukkan harga suatu mata uang dibanding dengan mata uang yang lain. Nilai tukar uang ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kayak kebijakan moneter, inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan perdagangan internasional. Negara dengan ekonomi yang kuat itu juga biasanya memiliki nilai tukar yang stabil. Sedangkan negara yang dengan inflasi tinggi atau kayak lagi kondisi politik yang nggak stabil gitu cenderung mengalami fluktuasi nilai tukar yang lebih besar. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada struktur pasar dan persaingan. Jadi, struktur pasar ini mengacu pada karakteristik suatu industri berdasarkan jumlah pemain dalam pasar, tingkat persaingan, serta hambatan masuk dan keluar bagi perusahaan baru. Struktur pasar ini terdiri dari 4 jenis ya, yaitu ada monopoli atau dikuasai satu perusahaan, oligopoli dikuasai beberapa perusahaan besar, persaingan monopolistik banyak perusahaan dengan diferensiasi produk, dan persaingan sempurna atau banyak perusahaan dengan produk yang hampir identik. Selanjutnya itu ada distribusi pendapatan. Jadi distribusi pendapatan ini menggambarkan bagaimana pendapatan tersebar di antara kelompok sosial dalam suatu masyarakat. Distribusi ini mempengaruhi pola konsumsi dan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis produk dan layanan. Eh, Kan juga jika distribusi pendapatan itu nggak merata, perusahaan itu perlu menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan daya beli target konsumennya. Segmen pasar premium itu cenderung membeli produk mahal, sementara segmen ekonomi yang lebih rendah itu memilih produk dengan harga terjangkau gitu. Sebaliknya jika distribusinya merata gitu, permintaan terhadap jenis produk tuh meningkat. Jadi perusahaan tuh dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar dengan beragam strategi pemasaran. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada harga bahan baku dan biaya produksi. Jadi harga bahan baku dan biaya produksi ini sangat mempengaruhi harga jual suatu produk. Kenaikan harga bahan baku juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya, kayak kelangkaan sumber daya, inflasi, atau kebijakan perdagangan. Dan jika harga bahan baku naik, perusahaan juga bisa menaikkan harga produk yang dapat mempengaruhi permintaan pasar. Nah, alternatif lainnya tuh adalah mencari bahan baku yang lebih murah gitu buat menjaga daya saing.
Sebaliknya, kalau biaya produksi itu menurun, perusahaan tuh dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dan meningkatkan margin keuntungan yang dapat digunakan untuk memperluas strategi pemasaran, produksi, atau inovasi produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh next. Selanjutnya yaitu ada studi kasus yang kita ambil yaitu strategi digital marketing Shopee dalam menghadapi perubahan ekonomi di Indonesia. Nah, Shopee ini adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang bersaing dengan Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Sebagai perusahaan yang bergantung pada daya beli masyarakat, Shopee sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti inflasi, nilai tukar rupiah, kebijakan pajak e-commerce, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami tantangan ekonomi seperti inflasi yang meningkat, kenaikan harga bahan pokok, serta kebijakan pajak digital yang mempengaruhi biaya operasional bisnis. Shopee harus menyesuaikan strategi digital marketing mereka agar tetap kompetitif dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Boleh di next. Yang pertama yaitu ada pengaruh kekuatan ekonomi terhadap strategi digital marketing Shopee. Yang pertama ada inflasi dan daya beli konsumen. Inflasi yang meningkat menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga konsumen menjadi lebih selektif dalam berbelanja online. Shopee merespon itu dengan beberapa strategi harga yang kompetitif melalui program diskon seperti 99, 10, 10 atau 11, 11 mega sale. Yang kedua yaitu ada fluktuasi nilai tukar rupiah, lalu ada kebijakan pajak digital. Boleh di next. Yang kedua yaitu ada strategi digital marketing Shopee dalam menghadapi tantangan ekonomi. Yang pertama yaitu strategi berbasis data dengan menggunakan AI. Yang kedua sosial e-commerce dan influencer marketing dengan menggunakan para influencer dan artis lokal. Yang ketiga yaitu program loyalitas dan gamifikasi. Yang keempat yaitu strategi omnichannel yaitu strategi mendukung penjualan offline ke berbagai penjual Shopee Matra. Boleh di next. Lalu ada evaluasi efektivitas strategi digital marketing Shopee. Yang pertama yaitu ada peningkatan engagement, lalu pertumbuhan GMV atau Gross Merchandise Value, lalu ada dominasi di segmen UMKM. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut daftar pustaka yang kita pakai untuk menyusun materi yang kita sampaikan pada hari ini. Sudah dilanjut? Oke. Mungkin ini udah slide terakhir, jadi dari studi kasus yang tadi Shopee itu kita bisa melihat nih bagaimana faktor ekonomi kayak inflasi, nilai tukar rupiah, dan kebijakan pajak e-commerce juga mempengaruhi strategi di digital marketing sebuah perusahaan. Jadi untuk tetap kompetitif, Shopee ini harus berusaha beradaptasi agar bisa menghadapi tantangan ini sekaligus mempertahankan loyalitas dari pelanggannya itu sendiri. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa dunia dalam digital marketing, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi adalah kunci utama dalam keberhasilan suatu perusahaan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.